Adi menggantikan Hafiz sebagai ustadz di pesantren dan Adi mengingatkan Rindu kepada Hafiz. Apakah Adi akan menggantikan posisinya Hafiz di hatinya Rindu juga? Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Sebelum kita ngomongin tentang Ustadz Adi, sebaiknya memang kita ngomongin dulu tentang drama perebutan hak asuh anak, yaitu drama perebutan hak asuhnya Ayu oleh Fauzan dan Rindu. Seperti yang kita tahu, kalau sekarang Rindu dan Fauzan ini benar-benar saling menyerang satu sama lain. Mereka berusaha gimana caranya untuk bisa mempertahankan Ayu di sisinya mereka. Kalau Fauzan sih memang mempertahankan ya guys ya, tapi kalau untuk Rindu, dia berusaha untuk menjauhkan Ayu dari orang-orang toksik yang ada di sekitarnya Fauzan. Dia merasa kalau keselamatan Ayu di rumahnya Fauzan ini benar-benar sangat amat terancam. Ya, bisa dibilang sudah beberapa kali ya Ayu ini disakiti, dijahatin sama orang-orang yang ada di rumahnya Fauzan ini. Tidak hanya Alia yang ngejahatin Ayu, tapi bahkan Nenek Ratih dan Onti Karlanya juga melakukan hal yang sama terhadap Ayu. Jadinya itu yang membuat Rindu tuh ya jadi gak tenang gitu kalau Ayu berada di sisi orang-orang yang jahat. Mungkin memang Fauzan sangat amat menyayangi Ayu, karena memang Fauzan merasa kalau Ayu ini kan cuma satu-satunya orang yang bisa membuat dia bahagia, dan dia gak akan mau dan gak akan pernah mau untuk berpisah dengan Ayu, karena selama ini memang ya Ayu itu ya cuma hidup dengan Fauzan doang, dan Fauzan menyayangi Ayu seperti memang dulu dia menyayangi Rindu. Jadi ya kalau gak ada Ayu pasti hidupnya Fauzan ya jadi gak tenang gitu ya guys ya. Kemudian di sisi lain sekarang Fauzan jadi ya terpisah dengan Ayu karena memang apa yang sudah terjadi sebelumnya gara-gara Alia, Ayu sempat menghilang. Kemudian ya mau gak mau Rindu meminta bantuan kepada pihak yang memang sudah berhak dan bertanggung jawab untuk hak asuh anak ini, agar ya Ayu ditempatkan di tempat yang lebih aman. Dan tempat yang lebih aman itu adalah pesantren yang merupakan tempat ibu kandungnya berada. Walaupun memang sampai saat ini Ayu tidak mengetahui kalau dia tinggal di pesantren itu karena memang ada ibu kandungnya. Tapi ya lambat laun Rindu akan berusaha untuk menjelaskan kepada Ayu kalau dia itu sebenarnya adalah ibu kandung dari Ayu. Dan dia akan berusaha untuk gimana caranya menjelaskan sedikit demi sedikit sampai pada akhirnya Ayu akan mengerti. Walaupun itu sampai Ayu bisa walaupun nanti di saat Ayu ngertinya saat dewasa atau gimana, yang penting sekarang bagi Rindu di saat Ayu berada di sisi dia di pesantren, orang-orang banyak yang sayang juga sama Ayu di pesantren. Nanti ditambah lagi dengan ada sosok laki-laki atau ustadz penggantinya Ustadz Hafiz yang membuat Ayu jadi semakin betah di pesantren, dan pada akhirnya membuat Fauzan jadi ketar-ketir juga, karena di saat dia berpikir kalau Rindu tidak akan ada yang ngegoda, tidak akan ada yang merebut, tapi nyatanya ada ustadz penggantinya Hafiz yang nyatanya juga menyukai Rindu dan mencintai Rindu juga, dan dia berusaha gimana caranya untuk bisa dekat dengan Rindu dan meyakinkan Rindu kalau dia akan bisa menjadi penggantinya Hafiz di hatinya Rindu dan akan bisa membahagiakan Rindu dan Ayu nantinya. Dan pasti ini akan membuat Fauzan ketar-ketir sekali ya guys ya. Nah, kemudian
sekarang otomatis Ayu sudah berada di pesantren. Dia akan tinggal di pesantren bersama dengan Rindu. Bahkan mungkin dia akan tidur bersama Rindu juga setiap harinya. Tentu hal ini akan membuat Rindu sangat amat bahagia. Itulah yang sangat amat dia idam-idamkan selama ini ya guys ya. Dia bisa bahagia, bisa bersama dengan anak kandungnya. Dan tentu tidak terfikirkan bagi Rindu di saat dia berpikir kalau ya apa yang dikatakan Fauzan itu adalah benar, anaknya meninggal dunia, namun nyatanya tidak meninggal dunia dan sekarang dia bisa menikmati menjadi sosok seorang ibu yang selalu ada untuk anaknya, yang menjadi madrasah pertama anaknya juga, yang selalu setiap hari 24 jam bisa melihat pertumbuhan anaknya. Tentu itu adalah hal yang sangat amat tidak di expect oleh Rindu selama ini. Jadi ya sekarang tentu kebahagiaan Rindu tidak ternilai ya guys ya. Dan ini semua ya berkat almarhum Ustadz Hafiz juga. Dan ya mudah-mudahan saja ini akan menjadi kado terindah dari Hafiz untuk Rindu, walaupun memang mereka pada akhirnya tidak bisa untuk bersama. Namun nyatanya kebaikan dari Hafiz, kemudian ya pertolongan Hafiz, perlindungan Hafiz selama ini sangat amat dirasakan oleh Rindu hingga Hafiz meninggal dunia pun. Dan ya mungkin ya gak kebayang ya gimana banyaknya pahala Hafiz ini untuk Rindu. Dan kemudian seperti yang kita tahu kalau sekarang yang akan menjadi permasalahan ya mungkin kecemburuan Fauzan terhadap Rindu yang sekarang bisa selalu bersama dengan Ayu. Tapi di sini Rindu tidak egois, dia tetap memperbolehkan Fauzan untuk pergi ke pesantren mengunjungi Ayu di sana. Dan tentu hal ini akan menarik sekali nih guys, karena sosok Ustadz penggantinya Hafiz yang bernama Adi yang sudah di-spill di episode sebelumnya sepertinya bakalan jadi cerita yang menarik nih untuk ditonton. Karena ya biasanya kita ngelihat ya sosok Eza Gionino ini tidak pernah memerankan sosok Ustadz ya. Tapi nyatanya sekarang dia beralih profesi menjadi seorang Ustadz. Dan ya memang di masa lalunya dia mempunyai masa lalu yang kelam. Dia pernah masuk penjara, tapi sepertinya dia masuk penjara itu gara-gara di fitnah. Dan orang yang memfitnah dia itu sepertinya Denny nih guys. Kenapa Mimin yakin kalau itu Denny? Karena ternyata Ustadz Adi ini dulunya pernah berteman dengan Denny, dan di behind the scene yang sudah tersebar di salah satu platform memperlihatkan kalau Eza Gionino ini di dalam mobil bersama Denny, atau Ustadz Adi ini bersama Denny di dalam sebuah mobil. Dan ya bisa disimpulkan kalau sepertinya memang dulu dia pernah berteman dengan Denny, tapi nyatanya Denny malah mengkhianati dia dan pada akhirnya dialah yang masuk penjara. Mungkin seperti itu ceritanya. Tapi ya nanti kita lihat aja ya guys ya, apa nih yang melatar belakangi Adi ini pernah masuk ke penjara. Dan ternyata di penjara itu dia bertemu dengan sosok Ustadz. Dan Ustadz itu adalah ayah kandungnya Hafiz. Nah makanya dia juga beralih profesi sebagai seorang Ustadz karena memang dia banyak belajar dari ayah kandungnya Hafiz. Nah mungkin kenapa sosok Adi ini dijadikan seorang Ustadz, karena memang kan Megantara atau Ustadz Hafiz ini tidak akan lagi masuk di sinetron Cinta di Ujung Sajadah. Jadi ya latar belakang dia kenal dengan ayahnya Hafiz pun ya sepertinya akan menjadi cerita nantinya tuh akan lebih nyambung gitu dengan masa lalu dia dengan Rindu di masa depan. Nah itulah yang membuat mungkin ibu penulis agak awalnya bingung gimana caranya untuk memasukkan orang baru yang
pastinya akan membuat jalan cerita sinetronnya tidak membingungkan. Dan ya pastinya sosok Adi ini harus tahulah sedikit tentang Hafiz di masa lalu. Jadinya akan lebih gampang dan lebih mudah bagi kita semua untuk mencerna alur cerita dari sinetron Cinta di Ujung Sajadah di kemudian harinya. Karena setidaknya masih ada hawa-hawa Ustadz Hafiznya lah di sinetron Cinta di Ujung Sajadah ini. Kemudian seperti yang kita tahu kan kalau Ayu sudah berada di pesantren nih nantinya. Jadi dia bakalan ngedeketin ibu kandungnya dengan Ustadz Adi ini. Karena dia merasa kalau sosok Ustadz Adi ini sangat amat mirip dengan Ustadz Hafiz. Dan waktu itu aja dia berharap kalau Ustadz Hafiz bisa selalu ada untuk sang tante kantinnya. Jadi sekarang itu juga yang diharapkan oleh Ayu. Dia mendekati Adi untuk bisa membuat tante kantinnya selalu bahagia dan bisa menggantikan posisinya Hafiz di hatinya tante kantin atau ibu kandungnya. Nah, kira-kira menurut kalian apakah usaha Ayu ini untuk dekatin Rindu dengan Adi bakalan berhasil? Coba tulis di kolom komentar. Dan gimana nih perasaannya Fauzan di saat dia tahu kalau ternyata Rindu malah dideketin oleh anaknya sendiri dengan laki-laki lain. Padahal Fauzan ini sangat amat mencintai Rindu banget dan berharap sekali untuk bisa rujuk dengan Rindu. Udah gak sabar banget ya untuk nonton Cinta Segitiga di antara Rindu, Fauzan, dan Ustadz Adi. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.